Nanti kalau mau diberhentiin share screen ininya, tampilan Al-Qur'annya di itu pas misalkan pas jelasin di ini aja, Klik apa? di klik New share apa? ini stop share. Stop share terus Nanti kalau stop share gini otomatis ketutup. otomatis tutup, nanti tampilannya full Iya. picture. Iya. Kayak gini tampilannya nanti. Iya. Nanti kalau mau share lagi, pilih yang ini share screen, pilih yang ini share. Mungkin laptopnya tampilannya ganggu nih ya kalau buat Nah, aku oh ya, kameranya di zoom ya. Apa? Ada peserta masuk ya? Sebentar ya. Ini sebentar. Waalaikumsalam. Bisa dimulai langsung. Bisa dimulai. Cek, ya. Baik, kita mulai bersama-sama para peserta sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta sekalian, kita lanjutkan kesempatan kita dalam program ya, Daurah Al-Quran, fokus pada pembacaan atau menghafal surah-surah pendek. Dan kita sudah sampai pada surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada surah baru. Diharapkan bagi peserta sudah menyetorkan hafalan yang sudah didapat sampai surah An-Nasr kepada para pengampu, para asisten yang sudah disediakan, sudah ditunjuk. Para peserta sekalian, kita masuk pada surah Al-Kafirun. Baik, saya baca bersama-sama ya. Saya baca terlebih dahulu seperti biasa. Pada surah Al-Kafirun bisa dibuka. Kita mulai ya. Saya bacakan, Anda tirukan ya yang ada di studio sini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. Ya, bacaan la-nya lebih panjang ya, betul. Karena ada di situ tanda mad ya. Mad yang kalau kita serupakan seperti layar ya. Ya, bagi peserta di rumah yang baru paham bisa dilihat ketika ada tanda seperti layar itu panjangnya dilebihkan. Tidak panjang seperti biasa tetapi panjang yang dilebihkan. Baik, kita lanjutkan ayat setelahnya. Ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. Iya. Anak di ayat keempat ini dibaca pendek. Kenapa? Karena di situ di atas alif ya, setelah huruf na yang seharusnya panjang, kenapa tidak digunakan alifnya? Karena alifnya di atasnya ada tanda bulat kecil. Bulat kecil ini yang berfungsi mematikan fungsi dari alif. Sehingga yang tadinya harusnya panjang karena ada alif, maka alifnya tidak berfungsi karena dimatikan oleh tanda bulat itu. Sehingga dibacanya pendek. Barangkali ada yang bertanya. Wala ana abidum ma'abadtum. Lagi. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. Sekali lagi dari atas. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم.
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. Baik, baca bersama-sama dari Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, kita coba praktekkan. Pada yang ada di sini coba dibaca Nazmi, ya silakan dari Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Sekali lagi. Tumnya jangan mendengung. Wala antum abidu. Coba. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliya din. Iya. Baik, bagus. Sekarang kita berikan kesempatan bagi yang ada di rumah, di luar studio, via online, yang berada di Zoom, yang hadir di sini, ada yang, ya silakan, Ukhti Nisa Akmalia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Sudah bagus. Ada lagi? Satu? Silakan. Saya izin nyoba tak? Oh ya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala
Lakum dinukum waliyadin. Baik, untuk ayat terakhir coba diulangi. Lakum di, jangan tadi saya terdengar lakum di. Nah, di situ ada jeda dengung. Itu tidak diperbolehkan. Lakum dinu. Lakum dinu. Langsung saja. Coba satu ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Bagus ya. Jadi mim sukun bertemu dengan da bukan tempat untuk mendengung atau berhenti mendengung. Baik, cukup. Ada lagi yang terakhir mungkin saya kasih kesempatan bagi yang ada di rumah. Ya, sebelum kita mengambil nilai yang ada di tadabbur dalam surah Al-Kafirun. Ada yang hadir di sini? Ada Mardiono. Mardiono mau menyetorkan? Boleh, Ah. boleh, Tat. Ya, silakan. Bentar. Oh, sudah tadi? Oh, belum. Oh, belum. Silakan. Bentar, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la a'budu wa la Ya, sebentar, cukup. Mic-nya mungkin agak konsentrasi ya. Saya Oh ya, iya, Tat. keras pelan. Saya kurang bisa mendengar dengan baik. Mic-nya coba ulangi dari awal coba. Qul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidu ma abattum. Baik, sebentar. Wallah. Ya, ayat keempat, ayat yang terakhir dibaca, saya bantu. Wala ana'a. Ana'a bukan anna, tetapi ana. Wala ana'a bidum. Coba. Wala ana 'abidum ma A-nya panjang. A-nya panjang. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Coba. wala ana 'abidum ma 'abadtum. Baik, sudah bagus. Kurang sedikit lagi. A-nya sudah panjang, sudah bagus. Sekarang dengung pada dumma. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Coba. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Baik. Sekali lagi, diulangi terakhir. Sekali lagi, ulangi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Bagus. Lanjut. Wala antum 'abiduna ma wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagus ya. Catatan penting pada ayat keempat barusan ya, Ya, Tat. agar diperbaiki untuk disetorkan besok ya. Baik. Saya cukupkan ya, atau sepertinya saya cukupkan ya karena waktunya terbatas ya. Baik, sekarang kita tadabburi ayatnya, tidak masalah. Untuk coba kita minta dari yang ada di ruang Zoom ini untuk membaca satu ayat atau dua ayat atau sampai 3 ayat, nggak apa-apa.
dengan artinya. Coba dibaca ayat 1 sampai ke 3 dengan artinya. Bagi yang hadir di sini ada Rindiani Eka. Berkenan? Ya. Ayat pertama dan ketiga dengan artinya. Ada? Atau kalau belum aktif, silahkan pada saudara yang lainnya, saudara Ibnu. Hadir? Siapa lagi di sini nih? Tadi Nisa Akmalia sudah ya? Sudah. Sekali lagi, ada lagi yang mau membaca? Huzaifah? Huzaifah? Wow. Ya, Tat. Oh ya, silahkan. Baca ayat 1 atau seluruhnya, tidak apa-apa. Baca seluruhnya dengan artinya. Satu-satu ya. Satu ayat, kemudian artinya. Satu ayat dengan artinya. Ayo, silahkan. Oh iya, bentar, tak. Cari. Bentar, Tat. Ya, ya. Surat Ya, silakan dibaca. Al-Kafirun ya, Tat. Ya, Al-Kafirun, setiap ayat dibaca dengan artinya. Ayo. Ya, Tat. Bismillah. Cari terjemahnya dulu, Tat. Oh, gitu. Atau saya tunda dulu. Baik, yang kalau lama ditunda dulu ya. Saudara Huzaifah sudah dapat? Sudah, Tat. Sudah, Tat. Sudah, ya silakan dibaca, silakan. Bismillah, ayo. Bentar, belum, Tat. Oke, saya ganti dulu ya, Mas Huzaifah. Oh, iya, Baik, saya ganti dulu yang ada di studio. Coba dibacakan, Mas Najm. Mas Najm dibaca saja. Artinya juga ya. Setiap satu ayat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala abiduna ma a'budu. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik, bagus. Ya, surah Al-Kafirun ini adalah surah yang memberikan penegasan kepada kita untuk tidak ikut campur urusan agama lain. Ya, di sini banyak sekali orang-orang yang salah menginterpretasikan surah ini, sehingga ada sebagian orang-orang yang mengaku muslim justru berikut-ikutan dalam
suatu ritual atau suatu peribadahan yang dilakukan oleh umat agama lain. Padahal di sini terdapat penegasan. Nah, di sini pula penegasan bahwasanya boleh kita secara umum menyebut orang yang tidak beragama Islam orang kafir. Boleh. Ya. Akan tetapi ketika kita berada dengan orang kafir, berdiskusi dengan mereka, tentu tidak layak kita memanggil dengan person, "Hai kafir," jangan. Ya, karena itu bukan bagian dari hikmah dakwah. Tetapi dalam konteks secara global, ya, kita perlu menyampaikan bahwasanya semua yang beragama selain Islam adalah kafir. Tapi dalam bermuamalah, dalam bergaul, maka kita tidak hikmah kiranya menyebut person tertentu dengan ya memanggil kafir, ya sebatas ya memanggilnya. Ini tidak hikmah. Tetapi kita meyakini bahwa dia orang kafir, dia kafir, ya. Kalau misalkan dia bukan orang Muslim, dia kafir. Tetapi tidak hikmah rasanya memanggil gelaran ini kepada person tertentu ya, dalam waktu bermuamalah, bergaul. Ya. Nah, di sini Allah berkata, ya, ayat ini latar belakangnya adalah ketika Rasulullah SAW gencar berdakwah di Mekah, kemudian Rasulullah SAW sudah memiliki mulai ada banyak pengikut. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, dan pembesar-pembesar lainnya. Sehingga melihat ya kegoncangan orang-orang Mekah di sini yang mulai ikut kepada Muhammad SAW, orang musyrikin punya strategi. Apa strateginya? Kita join sama Nabi Muhammad, join sama Muhammad. Gimana kiranya kalau Muhammad ditawari wanita tercantik di Mekah ini supaya dia berhenti berdakwah? Rasulullah tidak mau. Gimana kalau kiranya kita tawarkan Muhammad menjadi kedudukannya paling tinggi, posisi jabatan tertinggi di Mekah ini, asal dia jangan mendakwahkan Islam? Nabi Muhammad tidak mau juga. Ditawarin lagi, ya sudah kalau gitu kita 50-50 deh. Ya, kata mereka, setahun kita ikut agamanya Muhammad, tetapi setahun berikutnya Muhammad ikut agama kita, ikut nyembah Lata Uzza. Maka nah ini yang terjadi ya kan ya. Di zaman kita ini ayo sama-sama toleransi bablas ya kan. Waktu perayaan ini ayo kita ikut ke sana ke gereja. Waktu puasa yang sana ikut ke masjid ya kan. Nah, ini adalah persis ya seperti toleransi bablasnya orang-orang musyrikin dengan Rasulullah ya menawarkan kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menolaknya. Ya. Dan turunlah ayat ini, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku, kata Rasulullah, tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya. Kamu menyembah Lata Uzza itu berbeda dengan apa yang aku sembah. Yang aku sembah adalah Allah yang Maha Esa, Ahad. Ya, kamu tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan sekali lagi Rasulullah tegaskan, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan ditegaskan lagi, dan tidak pula engkau menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyati. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, di sini ya terdapat pengulangan ayat yang sama seperti ayat kedua dan keempat, ya. La a'budu ma ta'budun, ya. Kemudian dikatakan lagi la a'budu ma ta'budun, ya. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Maknanya sama. Yang pertama maknanya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Yang keempat, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Ini penegasan oleh Rasulullah bahwasanya yang pertama, ayat yang kedua ini adalah saat ini aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan nanti pun ditegaskan lagi oleh Rasulullah pada ayat keempat, seterusnya pun wala ana 'abidum ma 'abadtum.
tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Nah, kemudian yang terakhir, yang singkat dalam pertemuan ini, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, ini ayat disalah interpretasikan. Kalangan liberal sekuler yang berKTP-nya adalah KTP agama Islam, tetapi pemahamannya adalah pemahaman ya liberal, sekuler atau terjangkit feminis ya. Itu mengartikan ayat ini sebagai pembenaran kepada seluruh agama. Lah kan di sini kan bagiku agamaku, bagimu agamamu. Berarti Allah meridhoi agamamu dan Allah meridhoi agamaku. Nah, ini konteksnya salah besar. Karena kalau kita tahu ya asal muasal turunnya ayat ini, clear permasalahannya. Bahwasanya tafsir seperti itu tidak benar, ya kan? Nah, ini ayat dijadikan pembenaran oleh orang liberal, ya. Bahkan tokoh-tokohnya, ya sudah ada yang sudah terkenal sekali, ya, mengatakan semua agama itu sama, seperti yang sudah meninggal itu Nurholis Majid, ya kan? Itu mengatakan semua agama itu sama, padahal tidak. Konteks ayat ini kalau kita tahu asal muasal turunnya adalah tadi, ya Rasulullah dakwah mereka supaya masuk Islam, tetapi mereka akhirnya tidak mau dan memberikan tawaran-tawaran yang ditolak semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua adalah bantahan untuk tafsiran seperti ini adalah ayat Allah yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama selain Islam, kata Allah, selain Islam, maka dia di dalam akhirat termasuk orang yang merugi, ya. Termasuk merugi. Jadi Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah satu, Islam. Jadi konteks lakum dinukum waliyadin ini bukan pembenaran untuk seluruh agama. Tetapi apa? Tidak maunya kita dicampur adukan dalam agama yang lain, ya. Dalam konteks keyakinan, ya. Begitu pula hal ini perlu ditegaskan bagi kaum muslimin wal muslimat dalam rangka perayaan ibadah, ya, umat lainnya. Tidak diperkenankan kita untuk ikut campur tangan. Sebatas toleransi apa yang kita berikan kepada mereka dalam perayaan ibadah mereka? Sebatas tidak mengganggu dan diam. Udah itu saja. Ya, tidak diperkenankan ketika kita ada ucapan Natal kita ikutan selamat merayakan, selamat bersenang-senang bagi yang merayakannya. Perkataan seperti ini pun tidak diperbolehkan. Apalagi yang sampai bablas masuk ke dalam gerejanya. Ya, ikut mendengar misa dan yang lain-lainnya. Ini tentu juga tidak dibenarkan. Sebagaimana ucapan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab pernah berkata, ya, janganlah kalian masuk ke dalam tempat-tempat peribadahan orang-orang kufar, orang-orang kafir di hari raya mereka. Karena kemurkaan Allah sedang turun kepada mereka di hari itu. Nah, ini ucapannya Umar ibn Khattab, ya, salah satu sahabat yang paling dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini ya tadabbur kandungan dari surah Al-Kafirun. Baik, kita lanjutkan surah yang berikutnya. Untuk surah yang berikutnya surah apa? Surah Al-Kautsar. Baik, kita masuk surah Al-Kautsar. Saya bacakan dan Anda tirukan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna
فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. Ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Bagus. Coba dibaca bersama-sama. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Ya. Baik, coba dibaca Pak Rudi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, bagus. Sekarang coba Mas Najmi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Ya. Baik, sekarang coba yang ada di ruang Zoom yang mau mencoba silahkan bisa angkat tangan. Ya, silahkan Ukhti Nisa Akmania. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, bagus. Saya cukup bagus. Kesempatan bagi yang lainnya, silahkan. Ada siapa lagi? Baik. Di sini ada siapa lagi yang mau? Silahkan. Silahkan. Ya, silahkan. Ya, Ustaz. Ya. Ibnu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, cukup bagus ya. Kemudian satu lagi silakan ada. Ya, Marga. Siap Marga ya? Namanya Marga. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Baik, sebentar. Coba untuk innanya, na-nya dipanjangkan lebih dari yang lainnya. Inna a'tainakal kautsar. Coba. Inna a'tainakal kautsar.
Ya, lanjut. Sholli li rabbika wanhar. Ya, bisa ditirukan saya fasallili. Fasalli li rabbika wanhar. Coba. Fasolli li rabb Fa-nya kedengeran. Fasalli fasolli li rabbika wanhar. Bagus. Sekali lagi. Fasolli li rabbika wanhar. Witir, ganjil. Sekali lagi. Fasolli li rabbika wanhar. Ayo, sekarang dihindari dengung pada la. Solli itu salah, tapi fasalli langsung. Fasalli li rabbika wanhar. Coba. Fasolli li rabbika wanhar. Bagus. Ya, barakallahu fiik. Lanjut. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sekali lagi. Dikasih jeda dengung. Syani'aka huwal abtar. Coba. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, bagus. Coba diulangi, Mas. Sekali lagi. Dari ayat pertama. Inna. Coba. Inna a'toina kal kausar. Ya. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus, ya. Cukup bagus, Mas Marga. Ada lagi? Ada satu lagi? Ya, cukup. Ya. Mas Niko. Oh, oke, masuk. Silakan yang lain. Coba izin ya, Tat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, bagus. Cukup insyaallah ya. Sekarang kita ambil pelajaran pada surah Al-Kautsar ini ya. Ya, saya menyampaikan kembali kepada para ikhwah sekalian di sini ya, bahwasanya perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fa qira'atu ayatin bitadabburin khairun min qira'ati khatmin bila tadabburin. Membaca satu ayat Al-Qur'an dengan mentadabburinya, mengambil maknanya, dihilangkan ini. Untuk mengambil maknanya satu ayat saja itu jauh lebih baik daripada menghatamkan Al-Qur'an ya, tetapi tanpa mentadabburinya, tanpa mengambil pelajaran dan mengamalkan isi kandungannya. Maka dari itu inilah pentingnya orang berilmu ya. Ya, betapa banyak orang-orang yang gemar beribadah, ahli ibadah, sregep ibadah, tetapi kalah ibadahnya dengan sedikit ibadahnya oleh orang yang berilmu. Ya, demikian. Nah, surah Inna a'tainakal kautsar, mungkin silakan ada yang membaca. Saya kasih kesempatan lagi yang lain yang ada di ruang Zoom, silakan. Saya kasih kesempatan satu untuk membaca sekaligus dengan artinya. Bagi yang belum diprioritaskan, ada Muhammad Syaifullah, ada Rindiani. Saya Ustaz. Oh ya, silakan. Baca dengan artinya, setiap ayat dengan artinya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup. Innya ada tasydid ditekan. Inna a'tainakal kautsar. Coba. Inna a'tainakal kautsar. Iya, cukup bagus. Lanjut. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Bagus. Fasholli li rabbika wanhar. Bagus. Maka laksanakah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya.
Inna syani'aka huwal abtar. Artinya? Sungguh orang-orang yang membencimu ialah yang terputus dari rahmat Allah. Iya, bagus. Nah, surah Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar dimaknai dua. Secara bahasa, dia maknanya nikmat banyak. Dari kata kathur atau kathirah, banyak. Ya. Dari sisi maknanya, demikian. Tetapi Al-Kautsar juga dimaknai yang kedua adalah suatu nama sungai di surga dan telaga yang Allah sediakan untuk Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar. Di padang mahsyar yang sangat panas, para peserta sekalian, kita nanti akan ya dekat dengan matahari yang di atas kepala kita. Kita jam 12 keluar aja sudah kepanasan luar biasa. Lantas bagaimana kalau matahari itu didekatkan sangat dekat, ya, 1 jengkal di atas kepala kita. Nah, disitulah Rasulullah SAW diberikan oase telaga namanya Al-Kautsar di hari padang mahsyar, di hari kebangkitan, sehingga diperbolehkan bagi umat Rasulullah meminum di telaga tersebut yang kata Rasulullah telaganya jauh lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Nah, ini keutamaan umat Rasulullah yang betul-betul mengikuti ya ajaran Rasulullah SAW. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Telaga sungai Al-Kautsar. Nah, lanjut setelahnya fashalli li rabbika wanhar. Maka dari itu bersolatlah engkau dan berkurbanlah, menyembelih hewan untuk Allah. Ya. Nah, dua ayat ini saling berkesinambungan. Ini apa? Sebagai bentuk syukur Nabi Muhammad SAW atas nikmat yang Allah berikan, maka Rasulullah banyak beribadah. Ya. Makanya kita lihat sebagian kaum muslimin beranggapan bahwasanya syukur itu dengan ucap alhamdulillah selesai. Ya, ini tentu tidak tepat, ya kan. Akan tetapi seseorang baru dikatakan bersyukur ketika tidak hanya sebatas lisannya saja yang berucap, tetapi dibuktikan dengan amalan perbuatannya semakin mendekat, semakin banyak beramal soleh. Ya. Ya. Makanya kata salah seorang ulama Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, innama syakir alladzi yuqimu biha ya ibadatullah. Ibadatullah, ya. Sesungguhnya dikatakan seorang yang syukur itu adalah orang yang menggunakan nikmat-nikmatnya untuk beribadah kepada Allah. Dikasih naik jabatan, naik gaji, naik apa, makin sregep sholat enggak? Makin sregep di sini wanhar, berkurban. Ya. Karena dua ibadah inilah dua ibadah yang paling agung dari sisi amalan badan, itu sholat paling agung. Amalan badan ibadah itu paling agung adalah sholat. Dan dari sisi harta yang paling agung adalah berkurban. Makanya Rasulullah SAW dulu pernah menyembelih dalam satu Idul Adha, itu menyembelih ratusan ekor unta dan kambing. Ya, disembelih sendiri oleh Rasulullah SAW. Nah, kita-kita yang di sini yang hadir di studio atau yang di luar berani nyembelih enggak? Ya. Nyembelih ayam saja nggak berani, ya kan? Oh, takut. Ya. Takut. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah. Ya. Maka dari itu ini juga pelajaran bagi kita hadirin sekalian. Sebagian ulama menyatakan kalau kita ingin mendapatkan telaga Al-Kautsar, banyak-banyak menempuh amalan ini. Ya, ini apa? Ya, ini salat dan berkurban. Ya. Telaga Al-Kautsar yang dimana meminumnya umat Rasulullah tidak akan kembali mengalami kehausan selama-lamanya. Kemudian ayat terakhir inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dia adalah yang akan terputus rahmatnya dari Allah. Karena ayat ini sebenarnya turun berkenaan dengan ya cibiran orang-orang musyrikin Mekah kepada Rasulullah. Ya. Makanya Allah menghibur dengan ayat ini.
Begitu pula di saat waktu itu Rasulullah ditinggal oleh putranya yang masih kecil, namanya Ibrahim. Jadi putranya Rasulullah salah satu namanya adalah Ibrahim. Ibrahim ya waktu masih kecil, masih balita kalau tidak salah meninggal. Ya. Sampai-sampai Rasulullah berkata, ya, innal 'aina tatma wal qalbu yahzan. Sesungguhnya air mata ini mengalir dan hati ini bersedih. Ya. Wa innana li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, kata Rasulullah. Sesungguhnya kepergianmu wahai Ibrahim membuat kami sedih. Ya, meneteskan air mata. Nah, ya, disinilah orang-orang musyrikin begitu luar biasanya tertawa di atas penderitaan Rasulullah. Ketika anaknya, kesayangannya laki-laki meninggal, maka orang musyrikin berkata sesungguhnya Muhammad telah terputus nasabnya. Ya kan? Terputus nasabnya. Karena anak laki-laki itu kan sambungan nasabnya. Ya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian membela Rasulnya, menghibur Rasulullah SAW dengan nikmat tadi, dan diakhiri inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu itu dia yang terputus dari rahmat Allah. Dan membenci Rasulullah termasuk kekafiran, ya. Makanya orang kalau sudah benci Rasulullah, benci syariat Nabi, ya sudah, ya KTP Islamnya nggak berguna. Dia bakalan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, demi Allah tidaklah salah seorang kafir baik Yahudi dan Nasrani yang mendengar namaku wala yu'minu bima ji'tu bihi, ya, illa kana min ahlin nar, atau kama qala. Seorang yang tidak beriman dengan syariat yang aku bawa, dia tidak akan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Ya, demikian. Ada yang sedikit hiburan, ya. Sedikit hiburan, ayat ini juga digunakan oleh sebagian orang-orang yang jahil, yang bodoh dengan syariat Islam. Ya, dikiranya ayat ini untuk, ya, kesaktian. Ya. Jadi sesungguhnya yang membencimu akan terputus. Ini bisa memutus lawan, ya, memutus sarafnya sehingga langsung kayak di skak gitu ya, bahasa ya, ditotok gitu ya. Ya. Inna syani'aka. Jadi ngomongnya, caranya supaya kayak begitu, ngomongnya ke musuh dengan suara yang keras. Inna syani'aka wal abtar, katanya. Ya. Sehingga musuhnya bisa apa? Ini adalah guyonan, ya, orang-orang yang bodoh, jahil terhadap syariat Islam. Baik, kita lanjut pada ayat berikutnya. Tidak masalah kalau ada yang ingin memberikan sesi tanya jawab sepintas. Ya. Kita langsung terima saja lewat chat, bisa kami baca. Kita sambil mengalir melanjutkan ayat berikutnya. Surah Al-Ma'un. Ya, kita coba selesaikan surah Al-Ma'un. Saya baca terlebih dahulu, bisa ditampilkan. Iya. Baik, kita baca. Saya baca bismillah dan diterukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. Baik, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. Iya, baik kita baca bersama-sama. Bagi yang masih terbata-bata, seperti yang tadi sudah disetorkan, yang terbata-bata, agar ya mendengarkan dan menyimak dengan fokus mata melihat pada mushaf Al-Quran yang dipegang atau pada layar yang tampak yang kami sediakan, agar ketika nanti membaca tidak terbata atau diusahakan. Baik, kita baca bersama-sama. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Baik, sekali lagi, karena ayatnya cukup panjang, butuh sering untuk mengulanginya. Bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, cukup. Saya kasih kesempatan ya. Sekali-kali yang pertama yang dari Zoom, silahkan. Yang dari online, siapa yang mau setor terlebih dahulu? Ada? Ya, silahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Coba diulangi untuk alladzinya jangan ada jeda. Allah tadi seperti itu. Alladzi. Coba. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Iya, cukup bagus ya. Kepada saudari ya, silahkan. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu Sebentar. Yadu' di situ yadu' kurang ada penekanan ya. Di situ ada tasydid yadu'ul ya. Coba fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Coba. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum ya dicoba untuk mendengung. An sholatihim. Coba. Alladzina Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Bagus. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bagus. Ya. Ya. Cukup bagus. Kemudian ada yang lain yang ingin mensetorkan bacaannya? Ya, ada lagi ya? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Fayamna'unal ma'un. Iya. Ya, untuk saudara Irfan tadi ya. Iya. Tadi untuk ainnya perlu ditekankan lagi.
wa yamna'unal ma'un. Ya, ini butuh latihan. Tapi overall saya rasa cukup bagus. Ya. Kemudian, ya silakan. Ada lagi yang lain? Ya, mungkin kita kasih kesempatan yang di... Oh ya, Marga. Silakan. Marga. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital Aro'aital. Coba. Ar-ra'aital Jangan dimasukkan a-nya ke dalam ro, tidak boleh. Tidak boleh. Aro'ai. Coba. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagus. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bagus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholat. Alladzina hum. Coba tirukan saya. Alladzina hum an sholatihim. Coba. Alladzina hum an sholatihim sahun. Bagus. Sekali lagi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Baik. Witir. Sekali lagi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lanjut. Alladzina hum Yura'un. Alladzina hum wa yamna'unal ma'un. Iya. Baik, ya. Cukup. Ya, cukup yang dari Zoom, ya. Atau sekali lagi bagi peserta akhwat mungkin, ya saya lihat peserta akhwat partisipasinya secara langsung kurang, ya. Ada lagi dari akhwat, coba. Satu lagi untuk akhwat. Ada yang mau coba? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Coba yang ada di studio, silakan baca Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Baik, cukup. Sekarang Najm. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Coba faza antara za dan da harus beda. Faza za zidu. Fadzalikal, coba. Fadzalikal ladzi yad'ul
اليتيم الذي فذلك الذي ذي coba فذلك الذي فذلك الذي ya coba sebisanya ayo فذلك الذي يدع اليتيم iya ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, coba sekarang baca bersama-sama lagi ya. Dari awal bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Baik, cukup. Sekarang ya, coba dibaca Mas Najmi beserta artinya. Ayat 1 sampai 3 dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama Islam? Ya. Orang yang mendustakan agama Islam itu secara fitrah dia memiliki sifat kikir. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan berkumpul keimanan dan ya kebakhilan. Ya. Maka dari itu orang-orang kafir adalah orang yang paling bakhil di muka bumi ini, ya kan? Buktinya apa? Ya, buktinya mereka juga yang paling rakus ya. Kalau kita boleh bertanya, kerusakan alam di muka bumi ini siapa yang paling merusak? Muslim atau kafir? Ya, kita tahu jawabannya. Kalau kita sampaikan siapa yang paling banyak ya mengorbankan nyawa di muka bumi ini, nyawa orang yang tidak bersalah, ya. Kalau di total peperangan-peperangan yang menimbulkan korban itu adalah perang dunia 1 dan perang dunia 2. Ya. Apakah ada orang Islam yang ikut dalam percaturan peperangan di situ? Tidak, orang kafir. Ya kan? Kerusakan alam, manusia di darat dan di laut. Kalau kita sampaikan siapa yang paling banyak bertanggung jawab? Muslim, kafir, kafir. Ya kan? Nah, begitu pula mungkin ada yang menjawab, "Loh, itu orang kafir." Ya, misalkan ada orang kaya, Bill Gates menyumbang sekian juta dolar setiap tahunnya. Ya kan? Itu adalah hukum secara personal saja. Tapi kalau di rata-rata justru mereka paling banyak pelitnya. Bahkan ya di saat Ramadan ini ya, dalam satu situs yang ya, cukup meyakinkan, umat Islam di Ramadan adalah umat yang paling banyak mendonasikan uangnya untuk kebaikan
sistem sosial di muka bumi ini. Dalam satu situs, ya, di bulan Ramadan ini saja, di bulan Ramadan ini itu ada 500 miliar dolar uang keluar. Ya, 500 miliar dolar. Enggak juta dolar lagi yang disedekahkan sama Bill Gates. Nah, toh dia juga dapat untung jauh lebih banyak, ya kan? Tapi dalam takaran miliar dolar, itu pun di momentum 1 bulan Ramadan ini. Ya, ada uang 500 miliar keluar dari rekening, keluar dari tangan. Yang membuat ya jurang perbedaan orang fakir terlalu banyak, jurang perbedaan dengan orang kaya. Karena apa? Karena uangnya orang kaya itu disimpan di rekening, tidak keluar. Ya, sehingga yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Makanya di bulan Ramadan ini ada uang keluar ya 500 miliar dolar hanya di bulan Ramadan. Itu macam-macam. Ada yang memang zakat mal di bulan Ramadan, ada yang zakat fitrah, ada yang memang sedekah iftar, kan banyak sekali ini di bulan Ramadan. Lihat ya, betapa besarnya jasa umat Islam setiap tahun dalam 1 bulan 500 miliar dolar. Itu kalau dikalkulasi berapa? 500 dikali 10.000 saja udah ya 5.000 triliun. 5.000 triliun ya, ditambah setengah 7.500 triliun. Itu kalau konversi dolarnya 15.000. 7.500 triliun, bayangkan ya. Perputaran yang ada di bulan Ramadan, uang dari orang kaya kepada orang miskin. Di situ digunakan untuk memberi sedekah makanan, pendidikan, pembangunan, sedekah sumur, sedekah kepada yatim, janda, orang-orang fakir, pinggir jalanan, orang peminta-minta, bahkan kepada orang kafir dapat. Ya. Karena zakat atau apa namanya sedekah orang muslim itu boleh kepada orang kafir. Lihat ya. Makanya tadi kembali ke tadi bahwasanya tidak akan berkumpul keimanan dan kebakhilan. Nah, makanya di sini dikatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang kafir itu yang mendustakan agama, mereka tidak peduli dengan anak yatim, bahkan menghardiknya, membentak. Agama Islam adalah agama satu-satunya yang memuliakan anak yatim. Coba di agama yang lain, yatim nggak yatim apa ada pemuliaan? Ya, nggak ada. Ya kan, di negeri-negeri kafir apakah yatim itu dimuliakan? Tidak. Ya, justru kalau di negeri muslim yang namanya yatim, apalagi kalau muslimnya negeri-negeri betul-betul syarat Islam, anak yatim itu diburu untuk diberikan harta, ya kan? Diburu. Ya, makanya kita disunahkan pula untuk mengusap kepala anak yatim, ya. Demikian. Mereka pula ya tidak peduli wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong memberi makan orang miskin, pelit. Nah, kemudian ini sifat-sifat orang kafir yang mendustakan agama, selalu melekat kepadanya kasar, ya, yakni tidak peduli kepada anak yatim, menghardiknya, begitu pula tidak peduli kepada orang fakir miskin. Nah, di Ramadan ini agama Islam membuktikan bahwasanya dialah satu-satunya agama yang paling serius untuk berempati terhadap orang miskin. Kenapa? Ya, tidak sekedar klaim agama kasih dan sayang saja, tapi agama Islam ini berani berempati sampai-sampai rela training menjadi orang miskin, ya kan? Latihan jadi orang miskin selama sebulan. Latihan haus, latihan lapar, ya kan? Itu bentuk konkret nyata ya. Di luar sana ada orang klaim-klaim agama kasih dan sayang. Nih, agama Islam nggak banyakkan ya talk more, ya kan, banyak bicara. Kami nggak cuma peduli orang fakir, tetapi kita juga ya merasakan apa yang mereka rasakan. Sebulan kita nggak makan untuk menumbuhkan rasa empati. Sebulan kita nggak minum, ya. Sebulan kita dianjurkan bersedekah. Nah, inilah agama Islam, agama yang penuh dengan kasih dan sayang. Kemudian ayat berikutnya saya langsung bacakan saja. Yakni fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yakni mereka yang lalai dalam salatnya. Di sini dipatahkan maknanya oleh orang-orang yang baru belajar Islam tapi cuma belajar buat kepo saja, nggak mau ngamalkan.
Mereka bilang, ngapain sholat tuh? Ada ayatnya tuh. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Ya. Makanya saya nggak sholat. Padahal di sini justru membantah sebaliknya. Celaka orang yang sholat maksudnya siapa? Yakni orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai nggak ngerjakan sholat, apalagi ini justru lebih besar sekali. Ya. Lalai dalam sholat seperti dia sholatnya lagi sudah berjalan, pikirannya kemana. Terkadang syaitan itu paling semangat mengganggu hamba-hamba Allah justru waktu sholat. Kita itu kalau sholat bisa ingat semua. Ya kan? Pas waktu sholat, oh saya tadi naruh kunci motor di sambil sholat. Tadi saya naruh motor di kunci di belakang saku. Oh ternyata iya bener. Nah, ingat utang, ingat ini ya, dihembus-hembuskan oleh syaitan. Nah, dalam keadaan cemas atau was-was seperti inilah kita disunahkan untuk meludah ke kiri, meludah yang isyarat. Ya. 3 kali. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ketika kita mendapatkan gangguan dalam sholat, maka kita diperintahkan untuk meludah ke kiri 3 kali dalam bentuk isyarat, tidak beneran. Kalau beneran samping kiri nanti bisa marah, ya. Bisa emosional nanti, perang nanti ya kan. Tetapi isyarat, ya bisa di bahu kiri kita. Isyarat untuk menghinakan syaitan yang selalu mengganggu orang-orang yang sholat. Memang ada syaitan yang tugasnya mengganggu orang yang sholat, itu ada. Nah, makanya kita, ya salah satu bentuk lalai juga adalah apa? Ya ini termasuk motivasi bagi kita yang mampu untuk belajar bahasa Arab. Karena semakin kita paham bahasa Arab, maka kelalaian bisa diminimalisir. Karena kita bisa mendengar bacaan imam sekaligus maknanya, sehingga kita ikut mengikuti makna-makna yang sedang dibacakan oleh imam. Sehingga bisa meminimalisir kelalaian seorang ketika sholat. Nah, ini wasiat untuk belajar bahasa Arab. Kemudian di antara orang yang lalai dalam sholatnya, yakni alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yang sholatnya untuk riya, dan juga mereka yang enggan memberikan bantuan. Ya, sholat karena riya, ya kan. Sholat mergo ada caleg sholatnya di soft terdepan waktu Jumatan, ya kan. Pas waktu zaman-zaman pemilihan legislatif saja. Pas sudah kepilih nggak pernah kelihatan di masjid, ya kan. Nah, sampai-sampai ada orang kafir mau pencalonan pakai baju Islam, ya kan, masuk masjid, ya kan. Ini parah-parah lagi. Ya, orang yang riya seperti ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi Ustadz, bagaimana kalau saya itu lebih bersemangat beribadah bareng-bareng daripada sendiri? Apakah itu riya? Nah, maka yang seperti ini bukan riya. Karena terdapat riwayat dari Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini selalu sholat berusaha mencari tempat yang sepi. Tapi ketika saya sholat, tiba-tiba ada orang yang melihat saya, dan saya pun takjub kepada diriku sendiri. Ya, sudah berikhtiar tidak riya, tetapi di pertengahan orang lihat, ternyata dia terkena ketakjuban kepada amalannya sendiri. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, ya, falaka ya ajron, bagimu 2 pahala, ya. Ya. Ajrul ilaniyah wa ajrus sir, ya. Pahala tampak dan pahala sembunyi-sembunyi. Ya. Di situ. Tentu yang paling besar adalah pahala sembunyi-sembunyi, gitu. Itu kalau kita niatnya sudah berusaha melawan riya, tetapi ternyata ada sedikit kebanggaan ya di pertengahan, maka ini tidak membuat kita dosa, ya kan. Sejauh mana yang bisa kita lawan, ya itu tetap dituliskan sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan orang yang memang dari awal sudah meniatkan diri untuk mencari ridho manusia, ya kan. Momentumnya capres, ya kan, datang sholat Jumat, ya kan, langsung dipersilakan sama tim suksesnya, minggir, yo yang soft lainnya disuruh minggir, ya ini tidak baik, nggak boleh seperti itu, nggak boleh
menyela-nyela atau meminggir-minggirkan orang yang sudah menempati safnya. Ya, disuruh masuk ke saf terdepan. Ini adalah tidak boleh. Allah taala alam bisawab. Ini kandungan yang ada dalam surah ya Al-Maun. Dan yang terakhir tadi, mereka juga enggan memberikan bantuan senada dengan tadi di ayat awal-awal, yakni mereka bakhil. Ya. Demikian ikhwafillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini pertemuan kita membacakan, mentalkin dari surah Al-Kafirun, surah Al-Kautsar, dan surah Al-Ma'un. Semoga Allah berikan hidayah kita untuk mengamalkan isi kandungannya dan kita bisa mampu menghafal dan membacanya dengan redaksi yang dibenarkan. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Artinya gimana?